Jadi selamat malam kawan-kawan, selamat sore mungkin yang menontonnya sore hari, selamat siang untuk yang menonton siang hari, dan selamat pagi untuk yang menontonnya pagi hari. Intinya saya mendoakan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah PPKM, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Kita harus tetap berkreasi, apapun itu. Ya kan? Kali ini saya ngopi bersama dengan teman yang sebenarnya tadinya itu adalah pelanggan di Malava Coffee. Nah, kemudian banyak ngobrol dengan beliau membuat saya tuh tertarik membahas mengenai kegiatan dia sehari-hari, karena saya merasa bahwasannya ada hal yang perlu saya bagikan kepada teman-teman, terutama mengenai kegiatan yang sering dilakukan oleh beliau dan ada harapan di balik kegiatan beliau. Oke? Karena kayaknya terlalu formal ini beliau ya. Gue lebih baik pakai lu aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh, Oke. boleh, nyantai. Jadi di sini gue kehadiran teman. Kenalin dong, nama lu siapa nih? Gitu. Nama Zahran Fawas. Ya. Ya, Zahran Fawas. Itu nama. Udah nama aja. Iya. Lu kegiatan sehari-hari apa gitu Oke. loh kan? Kegiatan Profesi lu sehari-hari apa gitu kan? sekarang ini pegawai swasta ya, merendah pegawai swasta. Pegawai swasta. Pegawai swasta. Pegawai swasta. Di perusahaan yang namanya Innova. Oke. Tapi lu pure pegawai atau memang ada nyambi sambil apa gitu? Sebetulnya sambil kuliah sih, cuman sekarang masih kosong nih. Bulan Agustus sebetulnya nanti kita mau skripsi terakhir. Oh, jadi lu pegawai tapi sambil kuliah? Sambil kuliah. Bukan kuliah sambil jadi pegawai. Unik beliau ini. Jadi beliau ini katanya kuliah di Bina Nusantara. Bina Nusantara atau BINUS. Binus. Tapi dia juga sambil menjadi pegawai di salah satu perusahaan swasta yang menurut teman-teman nanti itu akan teman rasa pasti kayaknya baru dengar, karena jujur gue juga baru dengar, apa karena gue kudet ya, tapi dia gue baru dengar ada perusahaan beliau. Nah, kenalin namanya Zahran. Nah, Zahran ini dia bilang dia itu senang di dunia inovasi, ya kan? Senang di inovasi. Emangnya apa sih dunia inovasi ini? Dunia inovasi itu adalah dunia di mana kita meneliti ya kan, ya inovasi gitu, Ya. menemukan sesuatu yang baru gitu. Oke. Kita dokumentasikan lalu kita publikasikan. 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 Oke. Nah, kalau kemudian ada dokumentasi yang kemudian dipublikasikan, nah, emang kegiatan sehari-hari lu tuh melakukan itu Di mana nih? Di kantor. di kantor? Oh, di kantor. Di kantor itu sekarang ya kita itu bekerja, gue bekerja sebagai kurator juga. Kurator juga. Kurator juga, jadi kita ngelihat penelitian siswa apakah ini cocok atau enggak untuk kita nanti lempar ke internasional. Oh, internasional. Gitu. Yang perusahaan apa sih itu? Emang perusahaan lu perusahaan apa sih namanya? Innova. Indonesian Innovation and Invention Promotion Association. Gitu. Berarti Terakhir. bukan merek mobil ini ya? Bukan. Merek mobil itu pakai V. Apa tadi? Innova? Indonesian Innovation and Invention Promotion Association. Promotion Ya, Association. jadi Asosiasi Promosi Inovasi dan Invensi Indonesia. Oke, itu diambil dari bahasa Batak gitu ya. Sebatak. Ngeri sekali memang. Jadi saya juga panjangan memang ya, tapi intinya saya tahu Innova aja. Nah, Innova itu bergerak di bidang inovasi. Inovasi. Jadi awalnya memang kita cuman sebagai promotor. Oke. Jadi inovasi-inovasi, penelitian, karya inovasi siswa mahasiswa kita lempar, kita eksibisi, kita kompetisikan ke luar negeri. Awalnya cuma itu. Cuman sekarang ngelihat keadaan inovasi di Indonesia dan kita juga mendapat partner dengan Asosiasi Inovasi Internasional, itu memaksa kita untuk yang namanya memberikan wadah yang lebih. Wadah yang lebih. Nggak cuma kita eksibisi ke luar negeri. Oke, kalian kan swasta nih. Swasta. Negeri kan ada, kayak LIPI tuh. Ya. Kalian rasa kalian perlu melakukan hal yang sama juga yang sifatnya itu ya swasta seperti itu. Ya, karena kita ngerasa ya kalau misalnya cuman ke negeri itu nggak cepat. Nggak cepat. Ya, karena kalau kita bicara ekonomi, kita bicara pendidikan selalu kayak gitu kan. Kalau Oke. cuman kita mengandalkan negeri ya hasilnya kurang baik. Jadi Oke. kita sebagai rakyat juga ya kenapa enggak toh untuk rakyat Indonesia juga yang kita kerjakan. Ini Kayak Pak, gitu. bawa rakyat nih kan, bawa rakyat tapi yang bergerak di bidang inovasi. Inovasi. Penemuan, apapun penemuan yang
Science, sosial, semua. Science, sosial, ekonomi, Ekonomi semua. semua. Ibaratnya gini nih, ada nih penemunya nih, Ya. salah satu viewers nih, dia menemukan apa gitu ya. Lalu kemudian ketika dia tidak memiliki wadah, apakah Innova selaku perusahaan itu mau mewadahi? Ya, itu yang kita kerjakan. Karena kita ngelihat fenomena selama ini kebanyakan namanya inovasi penelitian gitu kan. Bahkan mahasiswa aja, semua mahasiswa itu pasti harus berinovasi, harus meneliti kan. Kalau nggak dia nggak lulus gitu. Tapi ujung-ujungnya cuma jadi dokumentasi tertulis. Itu yang disayangkan. Makanya kita ya ngelihat fenomena itu kita wadahilah. Kalian mewadahinya di bidang apa aja? Mewadahi apa aja nih? Nah, yang pertama tadi kita bilang kan promotor kan. Jadi kita promosikan inovasi tersebut ke internasional, tapi sekarang hilirisasinya kita lebihkan lagi. Kita juga udah mulai bicara pelatihan kewirausahaan. Gitu. Nah, sekarang proyek paling besar itu kita membuat namanya Open Innovation Ecosystem. Open Innovation Ecosystem. Apalagi nih? Open Innovation Ecosystem itu adalah sebuah idea di mana perusahaan itu nggak hanya mengandalkan R&D internal, tapi juga bisa mengandalkan penemuan-penemuan dari luar, dari anak-anak ini, dan kita menjadi intermediary di sana. Intermediary. Kita menjadi apa ya? Kalau misalnya kasarnya broker. Kita pertemukan dengan perusahaan, dengan industri. Ya. Si peneliti-peneliti. Kalau seandainya ada peneliti tersebut, kemudian dia nggak memiliki budget nih, apakah Innova siap mendanai? Kita akan carikan arah ke sana. Kita carikan jalan. Karena memang itu hambatan terbesar kan dari seorang. Benar. Gak semua peneliti adalah bisnismen dan gak semua bisnismen adalah peneliti. Oke. Jadi kadang kita mencari ini apa namanya cocok jodoh gitu. Cocok jodoh. Oke, cincai lah ya. Cincai. Oke. Nah, itu kan sekilas mengenai profil ya perusahaan lo yang bergerak di bidang apa. Kira-kira apa saja sih yang sudah pernah dilakukan oleh Innova atau yang pernah lo lakukan bersama Innova? Pencapaian terbesar ya eksibisi tadi. Kita sebagai promotor berganti-gantian dari dua asosiasi internasional. Asosiasi internasional. Apa aja tuh? IVIA dan WIPA, International Federation of Invention Association, sama WIPA itu World Innovation and Intellectual Property Association. Oke. Silakan lanjut. Besar ya. Ya. Jadi dua asosiasi ini dengan membershipnya yang ada di sana, asosiasi lokal, asosiasi negara yang masing-masing masuk semua ke sana, itu berganti-gantian. Kita Indonesia bikin kompetisi, nanti Malaysia, nanti Turki, nanti India, ya kita salah satu bagian di Indonesia memang. Oke. Eksibisi skala global. Skala global. Terakhir di Taman Mini, lalu tahun kemarinnya lagi itu. Terakhir di Taman Mini kalian melakukan kegiatan apa tuh? Ya itu eksibisi tadi. Eksibisi tadi. Ya. Itu gambarnya coba gambarin dong. Jadi, aku nggak dapet nih. Bayangin aja kayak eksibisi apa ya, yang motor mobil itu di G-Expo kan. Nah bayangin aja seperti itu, di mana para peneliti ini, inovator ini, dia itu menampilkan karyanya. Semacam dipamerkan. Karyanya itu dipamerkan. Yes. Oke. Dipamerin. Jadi umum boleh melihat itu di Taman Mini tadinya. Taman Mini waktu itu. Itu salah satu saja ya di Taman Mini ya. Taman Mini. Di tempat lain pernah nggak kalian melakukan di hal yang Bali waktu itu, terus kita juga ini juga sama PNJ. Oke. Kita gabung juga dengan PNJ kayak. Dan kedepannya kalian menggarap apa nih? Mau melakukan pameran lagi nggak? Kalau pameran pasti. Di tahun ini? Ya, karena itu base program kita ya. Tapi kita lagi garap banget, mumpung lagi sepi nih pasar juga di pandemi ini, ya kita mau garap tadi Open Inovasi tadi, karena ini hilirisasinya besar banget, mempertemukan peneliti ke industri. Mempertemukan peneliti ke industri. Oke. Jadi perusahaan Innova ini bergerak di bidang penemuan dan penelitian yang kemudian diinovasikan untuk dihubungkan dengan donatur dan segala macam ya. Saya juga kurang ngerti nih venture capital ya. Tapi nanti bisa menghubungi Bang Zahran atau langsung ke website ya. Ke websitenya Innova, nanti akan saya jelaskan di kolom deskripsi. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan perusahaan lu tadi nih, dan lu nya itu pernah kemana aja nih dari hobi lu lah, karena kayaknya lu dari merasa hobi ya?
Gue merasa lu itu hobi banget di dunia inovasi ini nih. Jadi hobi sebetulnya dari masa SMA. Kita mulai kenal penelitian itu dari ekskul kelompok ilmiah remaja. Kelompok ilmiah remaja SMA gitu. Nah, mulai dari situ mulai kenal yang namanya penelitian, berinovasi, dan waktu itu juga kebetulan dapat kesempatan ke Malaysia untuk ikut satu kompetisi inovasi di sana. Kayak gitu. Terus berlanjut tuh sampai 3 kali kita di SMA ke Malaysia itu 2 kali, lalu ke Korea. Nah, setelahnya lulus dari SMA ke kuliah, itu akhirnya balik lagi ke SMA tersebut, ke SMA 38 untuk menjadi pembimbing atau guru kelompok ilmiah remaja. Berarti posisi lu udah alumni nih. Udah jadi alumni. Alumni lu balik ke SMA lu Balik untuk karena itu saking sukanya itu. Saking sukanya itu nggak dibayar. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Jadi secara ya. Tapi intinya lu udah keluar negeri nih. Dari zaman SMA lu udah keluar negeri dari prestasi lu ya. Dari prestasi lu yang lu merasa itu adalah hobi lu yang kemudian berubah jadi prestasi ya. Nah, keluar negeri. Dan kemudian ternyata hobi bisa mengantarkan kita menjelajah ya. Menjelajah. Nah, kedepannya kita berhadapan dengan perkembangan teknologi, informasi dan segala macamnya. Nah, gimana pandangan lu sebagai pribadi melihat bahwasanya perkembangan teknologi yang kita sudah masuk nih di tahap revolusi 4.0 nih, ya kan? Atau kita udah masuk atau udah lewat nih? Baru masuk ya? Negara-negara lain tuh udah hampir lewat sih. Negara-negara lain udah hampir lewat dan kita nih udah masuk ke tahap revolusi 4.0. Kita lagi berkembang besar-besarnya. Gimana pandangan lu melihat ini? Apakah ini menjadi momok atau menjadi peluang? Harus peluang. Harus peluang. Sebagai seorang inovator harus kita lihat ini sebagai peluang. Sebagai seorang inovator ini harus menjadi peluang. Menjadi peluang. Kenapa? Karena di revolusi industri 4.0 ini betapa mudahnya kita bisa berinovasi. Kita bicara aplikasi aja, sekarang banyak banget sebuah website ya yang bisa untuk beginner lah, untuk namanya coding, programming, lalu menghasilkan karya-karya aplikasi sederhana mulai dari situ. Oke. Dan kita bicara 4.0 di mana Internet of Things, informasi itu kan cepet banget kan? Iya. Informasi itu cepet banget, kita cepet banget bisa belajar hal lain. Saya yang sistem informasi bisa belajar ekonomi, bisa belajar ke mechanical engineering, segala macam kayak gitu kan. Jadi ini harus dimanfaatkan sebetulnya. Harus dimanfaatkan. Dan kalau bicara sebagai penggiat inovasi ya kita jangan loyo. 4.0 ini harus jadi peluang. Harus jadi peluang. Jadi peluang. Oke. Artinya saya menangkap sinyal yang positif bahwasanya lu sebagai inovator, lu merasa bahwasanya ini harus menjadi peluang besar. Yes. Tapi di balik itu kita harus mengakui bahwasanya kita masih ketinggalan jauh dengan negara-negara lain. Yeah. Kita masih ketinggalan dalam dunia pendidikan, kita juga masih tidak mewadahi hal tersebut. Ya kan? Mungkin dengan berdiskusi nanti selanjutnya dengan Bang Jahran bisa banyak hal yang ternyata itu kita bisa dapatkan dari dunia luar, bahkan dari perusahaan beliau bisa berkolaborasi. Sebab kuncinya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi apabila teman-teman punya penemuan di bidang sains, teknologi, ekonomi ataupun hal-hal sosial umum lainnya, itu bisa direkomendasikan, nanti tinggal japri aja kepada beliau. Oke, terakhir nih kalau mau minta nih, ya kan, kira-kira saran lu nih kita kepada kaum muda nih, ya kan, apa nih, karena lu adalah muda, gua anak muda gitu loh, dan lu percaya bahwasanya kita mampu gitu loh. Iya. Apa nih kata penyemangatnya nih? Jangan takut untuk namanya berinovasi, karena deep down kita sebagai manusia adalah seorang inovator. Kita adalah makhluk yang paling cepat yang namanya adaptasi. Kayak gitu kan. Ya maksudnya saya kalau misalnya dilempar ke Antartika sana, saya tahu harus ngerjain apa dan untuk bertahan hidup gitu kan. Coba kelinci ditaruh di sana gitu. Apa yang terjadi gitu kan. Jadi gitu. Kita deep down itu adalah seorang inovator, dan sangat sayang kalau misalnya kita menemukan ya sesuatu yang sederhana nih, misalnya kopi ini bisa saya seduh lebih enak. Gitu kan. Sangat sayang kalau saya nikmatin ini sendiri. Oke. Kayak gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya kita berani untuk mendokumentasikan apa saja metode yang saya terapkan untuk membuat kopi ini lebih enak. Saya bagilah misalnya ke Bang Jeb. Oke. Bang Jeb bagi lagi kan ke pelanggannya kan. Iya, siap. Jadi kalau kita bicara rakyat, ya ujung-ujungnya rakyat itu sebagai customer memang sangat bergantung pada seorang inovator. Kayak gitu kan. Nah, makanya sayang lagi kalau misalnya sebuah inovasi hanya menjadi dokumentasi tertulis. Oke. Gitu. Haruslah cepat direalisasikan agar kita juga menikmati kayak gitu. Sip. Dapat nih poinnya nih.
Ya mungkin cukup sekian ya untuk kita Siap, obrolan Fer. pertama ini. Mungkin Nanti kalau mau lanjutnya. kalau ada lanjutan kita mau diskusi selanjutnya kepada beliau, atau mungkin pada beliau kalau ada lagi penemuan baru yang dia mau coba untuk diskusikan di channel kita ini, nanti kita akan kabari kembali. Nah, dari saya, karena beliau tadi udah nyinggung mengenai kopi kan, saya percaya bahwasanya dari kopi kita bisa berangkat untuk membicarakan hal-hal baru, hal-hal yang lebih besar bahkan ya kan, karena di kopi kita semua sama ya kan, tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang menjadi guru dan tidak ada yang menjadi murid, karena kita sama semua. Nah, saya mengajak teman-teman untuk lebih banyak ngopi-ngopinya lah ya, karena dari kopi ya kayak tadi saya bisa menikmati ilmu-ilmu baru dari kopi. Dimanapun Anda minum kopi, apapun kopi yang Anda minum, tetap harus mengkampanyekan kita harus meminum kopi ya kan. Terakhir, saya minta dukungan kepada teman-teman melalui like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau memang ternyata teman-teman ingin saya bahas sesuatu, silakan cantumkan di laman komentar. Nanti saya akan coba untuk mencari narasumbernya. Akhir kata, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore kepada teman-teman. Saya mendoakan semoga kita bisa melewati pandemi COVID ini dengan sehat walafiat. Terakhir, ya minum kopi kita. Oke. Nggak perlu